Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya muliakan, kita telah sampai di bagian kedua dari kisah Ibrahim alaihissalam. Dan tepatnya kita telah sampai pada kisah peristiwa penghancuran berhala dan keputusan para pemuka kaum untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka proses pembakaran Nabi Ibrahim pun disiapkan, dan orang-orang dari negeri-negeri tetangga juga datang dan berkumpul untuk menyaksikan proses pembakaran yang akan dilakukan atas orang yang telah menghina Tuhan-Tuhan berhala yang mereka sembah. Kaum Ibrahim telah menggali tanah galian yang sangat besar. Kemudian mereka mengisi lubang besar tersebut dengan pepohonan dan bahan bakar. Mereka pun menyalakan api sehingga api pun menyala dan berkobar-kobar di dalam lubang besar tersebut. Maka udara panas pun tersebar. Saking panasnya lubang tersebut, orang-orang yang menyaksikan pembakaran itu tidak mampu mendekat ke arah lubang karena panasnya udara di sekitar lubang tersebut. Ibrahim pun dibawa mendekat ke lubang api tersebut. Mereka kemudian mengikat Ibrahim ke alat pelempar yang biasa disebut menjanik, sebuah alat yang biasa digunakan untuk melempar bola api saat perang. Alat ini banyak digunakan di masa klasik dan masa pertengahan. Saat Ibrahim hendak dilemparkan dengan menjanik, Jibril datang dan menghampiri. Kemudian Jibril berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Kalau darimu aku tidak butuh." Kemudian Jibril berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu." Ibrahim menjawab, "Cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Maka Ibrahim pun dilemparkan dengan menjanik ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kaumnya menghina dan mencaci Nabi Ibrahim, karena Ibrahimlah yang menakut-nakuti mereka dengan api neraka, tetapi ternyata justru Ibrahim yang akan dilemparkan ke dalam api. Namun kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dari apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjadikan api yang berkobar tersebut menjadi dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Maka api tersebut menjadi lembut dan dingin bagi Ibrahim. Meskipun dari luar terlihat bahwa api itu menyala dan panas, orang yang melihatnya dari kejauhan akan takut. Namun di dalam kobaran itu Ibrahim tidak merasakan panas. Namun Ibrahim malah merasa bahwa dia berada di dalam surga. Di dalam kobaran api itu Ibrahim bertasbih, bertahmid dan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Ibrahim menanti begitu lama hingga api tersebut padam. Banyak dari mereka menyangka bahwa api tersebut tidak akan padam karena lamanya api itu menyala. Dan ketika api itu mati, kaum Nabi Ibrahim kaget dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat Ibrahim dalam keadaan baik-baik saja. Mereka menyangka bahwa Ibrahim ialah setan yang tidak habis dimakan api dan tidak terluka sedikit pun karena dibakar api. Mereka pun lari ketakutan melihat Ibrahim. Kisah selamatnya Ibrahim dari api dan kemampuannya untuk bertahan hidup di dalam kobaran api menjadi kisah yang dibicarakan orang-orang di berbagai tempat. Ibrahim pun tetap menjalankan perjuangannya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja tidak ada yang mau ikut untuk beriman dengan Nabi Ibrahim kecuali dua orang, yaitu Sarah istrinya dan Lut keponakannya. Mereka berdualah yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sembahan-sembahan yang lain di berhala dan juga raja. Sedangkan ayahnya tidak pernah mau beriman kepada Ibrahim. Ayahnya melepaskan diri dari Ibrahim dan mengusirnya. Situasi yang dialami Ibrahim mirip dengan yang dialami Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya dari kesesatan. Begitu juga Ibrahim yang tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya. Sebagaimana Nuh yang tidak bisa menyelamatkan anaknya yang kafir dari banjir dan juga topan. Ibrahim dan istrinya Sarah. Ibrahim akhirnya hijrah bersama istrinya Sarah dari Irak ke Palestina. Mereka juga ditemani oleh Lut yang merupakan anak dari saudara Ibrahim atau keponakannya. Saat terjadi kekeringan di Palestina, dia dan rombongannya pergi ke Mesir. Saat mereka di Mesir, Raja Mesir melihat kecantikan Sarah dan jatuh cinta kepada Sarah. Raja Mesir pun bertanya, siapakah yang bersama Sayyidah Sarah? Jika itu adalah suaminya, maka suaminya akan dibunuh.
Maka Ibrahim dan Sarah pun bersepakat untuk mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuan Ibrahim, agar Ibrahim tidak dibunuh. Ketika Sarah melihat bahwa Raja Mesir tersebut memiliki keinginan untuk mendekati Sayyidah Sarah, maka Sayyidah Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia dilindungi dari bahaya. Ia berdoa pula agar Raja Mesir tersebut tidak bisa menyentuh dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Sayyidah Sarah. Ketika Raja Mesir hendak menyentuh Sayyidah Sarah, tangannya menjadi lumpuh. Sayyidah Sarah pun takut kalau dia dihukum dan dibunuh oleh Raja Mesir. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selamat. Namun Raja Mesir tersebut tidak berhenti mendekati Sayyidah Sarah. Namun Raja Mesir menyerang Sarah untuk kedua kalinya, hingga tangannya pun menjadi lumpuh lagi. Raja Mesir tersebut kemudian meminta kepada Sarah agar mendoakannya, supaya tangannya menjadi sembuh kembali. Maka Sayyidah Sarah pun berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan tangan Raja Mesir tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab doanya dan tangannya pun sembuh. Namun ternyata Raja Mesir tersebut berusaha mendekati Sayyidah Sarah untuk ketiga kalinya, dan sekali lagi tubuhnya menjadi lumpuh. Raja Mesir pun akhirnya memohon kembali kepada Sayyidah Sarah agar dia mendoakannya supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kelumpuhannya. Sayyidah Sarah pun berdoa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut. Maka Raja Mesir pun berkata, "Yang kalian bawa kepadaku adalah setan dan bukan manusia. Bawa dia menjauh dariku, aku tidak butuh kepadanya." Raja Mesir tersebut kemudian menghadiahkan seorang budak perempuan bernama Hajar yang nantinya akan menikah dengan Ibrahim. Ibrahim menikah dengan Hajar. Sayyidah Sarah mandul dan tidak melahirkan anak, sedangkan Ibrahim telah tua usianya. Dia telah menghabiskan usianya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidah Sarah kemudian berpikir agar Ibrahim menikah dengan Sayyidah Hajar, sehingga nantinya mereka berdua memiliki anak dan Ibrahim pun nantinya bisa memiliki keturunan. Ibrahim mengatakan bahwa jika hal tersebut ia lakukan, maka tentu saja Sayyidah Sarah akan cemburu. Apalagi jika nantinya Sayyidah Hajar memiliki anak. Maka Sayyidah Sarah pun menjawab bahwa dia tidak akan sedih dengan hal tersebut, justru dia akan merasa bahagia. Maka akhirnya menikahlah Ibrahim dengan Sayyidah Hajar. Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di dalam kemahnya, dia kedatangan 3 orang laki-laki. Maka Ibrahim pun menyuruh keluarganya untuk menyembelihkan sapi untuk mereka, sebagai penghormatan kepada tamu yang datang. Namun ternyata mereka tidak memakan apa yang disajikan oleh Ibrahim. Ibrahim pun merasa takut. Dia takut jika 3 laki-laki yang datang ini bermaksud buruk, seperti ingin membunuhnya atau menyakiti istrinya. Maka Ibrahim pun bertanya kepada 3 orang tersebut, "Kenapa kalian tidak makan? Kenapa mereka mendatanginya?" Akhirnya 3 orang tersebut menjawab bahwa mereka adalah malaikat yang datang dari langit untuk memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan mendapatkan seorang anak. Maka Ibrahim pun menyangka bahwa mereka bercanda, bagaimana mungkin aku memiliki anak, aku sudah tua. Para malaikat itu menjawab, "Ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sayyidah Sarah yang mendengar kabar tersebut tersenyum dan tertawa. "Bagaimana mungkin aku melahirkan sedangkan aku mandul dan suamiku sudah tua?" Para malaikat tersebut menegaskan kembali bahwa mereka berdua akan memiliki anak, meskipun banyak cobaan telah mereka berdua alami. Dan anak tersebut akan menjadi nabi suatu saat nanti. Maka mereka pun berdiri dari tempat duduk mereka. Ibrahim bertanya, kemana mereka akan pergi? Mereka berkata bahwa mereka akan pergi ke tempat kaum Lut. Kala itu kaum Lut merupakan kaum yang ingkar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat tersebut untuk menghancurkan orang-orang kafir yang ada di sana dan menyelamatkan orang-orang beriman. Tidak lama setelah itu, Sayyidah Hajar yang sedang mengandung akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Maka Ibrahim pun sangat bahagia. Namun melihat hal tersebut, Sayyidah Sarah akhirnya merasa cemburu. Dia pun ingin agar Ibrahim, Hajar dan anaknya pergi dari rumah tersebut, karena Sayyidah Sarah tidak sanggup melihat mereka tinggal bersama di dalam rumah yang sama. Demikianlah kisah Ibrahim kali ini. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apakah yang akan terjadi dengan Sayyidah Sarah dan putranya? Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.